Shalom Bunga dan teman-teman. Kami akan melakukan podcast bab 12 yang dengan judul Keugah Harian. Sebelum mulai, kita berdoa untuk melancarkan podcast ini yang dipimpin oleh Vina. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kita yang datang hari ini. Tuhan, berkatilah kami Tuhan untuk bisa memahami apa itu keugah harian Tuhan dalam podcast kita di bab 12 hari ini. Berkatilah Ariel dan Kesuan Tuhan untuk dilancarkannya Tuhan untuk memberitakan apa itu keugah harian Tuhan dan apa yang dimaksudkan dengan keugah harian. Tuhan, kiranya Engkau tahu kami akan membawa podcast hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya, aku mau nanya nih sama Ke, apa sih yang dimaksud dengan keugah harian? Keugah harian adalah konsep hidup yang menekankan kesederhanaan, keseimbangan, dan hidup tanpa berlebihan. Istilah ini berasal dari kata ugah hari yang berarti tengah atau seimbang. Dan dalam konteks Kristen, keugah harian mengajarkan kita untuk tidak mengejar kekayaan duniawi atau hidup mewah, melainkan untuk hidup sesuai dengan kebutuhan dan menjaga hubungan dengan sesama serta Tuhan. Keugah harian bukan berarti hidup dalam kemiskinan atau tidak menikmati berkat Tuhan, tetapi lebih kepada tidak terlalu mengutamakan materi dan lebih fokus pada nilai rohani, berbagi dan melayani sesama. Aku juga punya pertanyaan nih sama si Vina. Bagaimana penjelasan pendeta Dr. Andreas tentang keugah harian? Kalau menurut penjelasan dari pendeta Dr. Andreas A. Yewanggo mengajarkan bahwa keugah harian adalah hidup yang penuh dengan kesederhanaan, mengutamakan berbagi, dan tidak terjebak dalam pencarian kekayaan dan kesenangan duniawi. Yewanggo menekankan bahwa meskipun seseorang mungkin kaya, mereka tetap harus menjalani kehidupan yang tidak berlebihan dan tetap menjaga keseimbangan. Keugah harian mengarah pada kehidupan yang tidak hanya mengejar harta benda, tetapi juga mengutamakan pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Dalam pengertiannya, keugah harian berfokus pada penggunaan sumber daya dengan bijaksana, baik secara pribadi maupun sosial. Aku juga mau nanya nih Kak Ariel, apa sih contoh kehidupan yang mencerminkan keugah harian menurut pendeta Andreas? Contoh kehidupan yang mencerminkan keugah harian menurut Yewanggo adalah kehidupan Yohanes Pembaptis. Yohanes meskipun berasal dari keluarga iman yang dihormati, memilih untuk hidup di padang gurun dengan pakaian dari kulit domba dan makan madu hutan serta belalang. Kehidupannya sangat sederhana, tanpa berlebihan dan penuh pengabdian kepada Tuhan. Yohanes tidak terjebak pada kemewahan atau ke status sosialnya, tetapi hidupnya menunjukkan kesadaran dan fokus pada pelayanan. Dia hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan atau keserakahan. Aku mau nanya nih sama Kay, apa sih hubungan antara Calvinisme dan keugah harian? Calvinisme yang dikembangkan oleh John Calvin berfokus pada doktrin keselamatan dan kehidupan yang terdisiplin. Dalam pandangan Max Weber, ajaran Calvinisme mendorong orang Kristen untuk hidup sederhana dan berfokus pada pekerjaan yang keras sebagai tanda bahwa mereka mungkin termasuk orang yang selamat.
Ajaran ini mengajarkan pentingnya hidup hemat, kerja keras, dan tidak berlebihan dalam menikmati hasil hidup. Hal ini berkontribusi pada pengembangan kapitalisme karena nilai-nilai seperti etos kerja dan kesederhanaan mendukung pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi. Calvinisme memperkenalkan konsep panggilan yang menyatakan bahwa setiap pekerjaan dapat menjadi pelayanan kepada Tuhan jika dilakukan dengan niat yang benar. Apa yang dimaksud dengan worldly asceticism menurut Max Weber? Kalau menurut Max Weber tuh istilah yang diperkenalkan oleh Max Weber untuk menggambarkan cara hidup orang Kristen Protestan yang menghindari kemewahan duniawi dan lebih berfokus pada pekerjaan dan kehidupan yang sederhana. Konsep ini mengajarkan bahwa hidup sederhana dan hemat di dunia ini adalah cara untuk menunjukkan kesalehan dan ketaatan kepada Tuhan. Orang-orang yang mempraktikkan worldly asceticism lebih fokus pada pencapaian tujuan rohani seperti menjalani kehidupan yang benar dan bekerja keras daripada mencari kenikmatan atau kesenangan duniawi. Aku mau nanya nih Kak Ariel, apa yang dimaksud dengan hidup keugaharian dalam kehidupan sehari-hari? Hidup keugaharian dan kehidupan sehari-hari berarti menjalani hidup dengan bijaksana, sederhana, dan seimbang. Ini melibatkan tidak berlebihan dalam hal konsumsi, tidak mementingkan harta, benda, atau kesenangan pribadi, dan lebih memperhatikan kebutuhan rohani dan sosial seseorang. Yang hidup keugaharian akan lebih memilih untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan, menghindari pemborosan, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Hidup seperti ini juga mencakup sikap untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, pelayanan gereja, dan kehidupan pribadi. Lalu aku mau bertanya lagi pada Ariel, apa sih contoh penyalahgunaan konsep keugaharian dalam masyarakat? Penyalahgunaan konsep keugaharian bisa terlihat dalam situasi di mana seorang mengaku hidup sederhana atau keugaharian, namun sederhananya mereka memanfaatkan citra tersebut untuk tujuan pribadi yang tidak jujur. Misalnya, orang tua yang pura-pura miskin agar dapat mendapatkan beasiswa atau bantuan yang seharusnya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Penyalahgunaan ini terjadi ketika seorang menggunakan kesederhanaan sebagai alat yang menghindari tanggung jawab atau mendapatkan keuntungan pribadi, padahal keugaharian seharusnya tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Aku punya pertanyaan nih Mas Keisuan, perbedaan antara keugaharian dan hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup adalah untuk mengejar kesenangan dan kebahagiaan pribadi sebanyak mungkin. Hedonisme menekankan kepuasan diri seringkali dengan mengutamakan kenikmatan fisik dan materi. Sebaliknya, keugaharian mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak terjebak dalam pencarian kesenangan duniawi yang berlebihan. Keugaharian berfokus pada hidup yang berbagi, menjaga keseimbangan, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai rohani. Keugaharian mengajarkan kita untuk menghargai
kedamaian batin, sementara hedonisme lebih fokus pada kenikmatan duniawi yang sementara. Aku mau nanya ke Vina, mengapa hedonisme dianggap bertentangan dengan keugahan? Kalau menurut aku, hedonisme dan keugahan itu bertentangan karena keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang tujuan hidup. Hedonisme mengutamakan pencarian, kesenangan, dan kepuasan pribadi tanpa batas, yang seringkali menyebabkan konsumsi berlebihan dan gaya hidup mewah. Sebaliknya, keugahan mengajarkan kesederhanaan, keseimbangan, dan berbagi dengan sesama. Dalam konteks Kristen, keugahan lebih menekankan pada hidup sesuai dengan ajaran Kristus yang menghindari ketertarikan pada materi dan lebih fokus pada pelayanan dan kasih kepada sesama. Aku mau bertanya ke Keswan. Menurut kamu, pandangan Alkitab tentang hidup sederhana tuh gimana sih? Tentunya Alkitab sangat mendukung hidup sederhana dan mengajarkan agar kita tidak terjebak dalam keinginan duniawi yang berlebihan. Dalam Amsal 29 ayat 8 dikatakan bahwa orang fasik mengguncang kota, tetapi orang bijak menenangkan amarah. Berarti mengajarkan bahwa sikap sederhana dan bijaksana bisa menenangkan situasi dan membawa kedamaian. Selain itu, Yesus juga mengajarkan dalam Lukas pasal 12 ayat 15 bahwa hidup seseorang tidak bergantung pada banyaknya harta, sehingga hidup yang sederhana adalah hidup yang lebih bermakna dan dekat dengan Tuhan. Aku punya pertanyaan nih sama si Vina lagi. Apa yang diajarkan Yesus tentang kehidupan miskin dan sederhana? Yesus mengajarkan bahwa orang yang miskin dan tertindas berbahagia karena mereka memiliki kerajaan Allah. Dalam Matius 5 ayat 3-5, Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah." Ini menunjukkan bahwa Yesus memandang hidup sederhana dan miskin sebagai jalan menuju kerajaan Allah, karena orang miskin cenderung lebih bergantung kepada Tuhan dan lebih terbuka dan berbagi dengan orang lain. Aku mau nanya nih Kak Ariel, gimana sih Yesus menunjukkan kesederhanaannya dalam hidup? Yesus menunjukkan kesederhanaannya dalam banyak hal. Salah satunya adalah fakta bahwa Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam Matius 8 ayat 20, Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini menunjukkan Yesus mengutamakan misinya untuk menyelamatkan umat manusia, bukan untuk mencari kenyamanan duniawi. Selain itu, Yesus juga memilih untuk hidup dalam kemiskinan dan bergantung pada kemurahan hati orang lain. Aku mau nanya nih ya Mariel, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yesus tentang hidup sederhana? Kehidupan Yesus mengajarkan kita untuk hidup dengan fokus pada tujuan spiritual dan kasih kepada sesama, bukan pada kekayaan atau kenyamanan duniawi. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari mengikuti kehendak Tuhan, melayani sesama, dan hidup dengan sederhana. Kita diajarkan untuk tidak terikat pada materi dan untuk lebih menghargai nilai-nilai rohani seperti kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Bagaimana pandangan gereja terhadap membantu orang miskin dan membutuhkan? Aku lempar pertanyaan itu ke Keswan. Jadi gereja mengajarkan pentingnya peduli terhadap orang miskin, anak yatim, dan mereka yang tertindas. Ini tercermin dalam banyak ayat Alkitab
yang mengajarkan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Seperti dalam Matius pasal 25 ayat 35 di mana Yesus berkata, "Sebab aku lapar dan kamu memberi aku makan, aku haus dan kamu memberi aku minum. Aku seorang asing dan kamu memberi aku tumpangan." Gereja mengajak umatnya untuk aktif dalam melakukan tindakan kasih dan berbagi kepada mereka yang kurang mampu sebagai bentuk pelayanan nyata kepada Tuhan. Yang terakhir nih, pertanyaan aku mau tanya ke Vina, apa yang bisa dilakukan oleh gereja dan orang Kristen di masa kini untuk mendukung keugaharian? Yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen dan gereja dapat mendukung keugaharian dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk berbagi dengan yang membutuhkan, hidup tidak berlebihan, mendukung kegiatan sosial, dan membantu orang miskin serta tertindas. Gereja juga bisa berperan aktif dalam program-program sosial yang membantu masyarakat, serta memberi perhatian kepada anggota jemaat yang kurang mampu. Dengan demikian, gereja dan orang Kristen dapat menjadi contoh hidup sederhana dan berbagi dalam dunia yang seringkali terjebak dalam materialisme. Di podcast keugaharian kita ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana, seimbang, dan tidak terjebak dalam pengejaran kekayaan atau kenikmatan duniawi. Konsep ini mengutamakan kesejahteraan rohani, berbagi, dan pelayanan kepada sesama. Ajaran ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitab yang menekankan kehidupan yang tidak berlebihan dan peduli terhadap orang miskin dan membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Keugaharian dapat diterapkan dengan menjalani hidup yang bijaksana, menghindari konsumsi berlebihan, dan lebih memfokuskan diri pada nilai-nilai rohani dan sosial. Itu dia pembahasan tentang keugaharian di bab 12 terakhir ini. Kiranya pembahasan yang kita berikan dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Dadah.